Bagaimana Gina? Hari ini kita siap belajar? Ya, oke. Kita akan mulai pembelajaran hari ini ya. Sudah siap ya Gina? Sudah. Oke, suara saya jelas ya? Jelas, Bu. Ya. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah terlebih dahulu kita mengaturkan puja panganjali. Om Swastiastu. Kita awali seperti biasa. Sebelum kita awali pelajaran hari ini, terlebih dahulu kita mengaturkan doa sebelum belajar. Kita sama-sama yuk. Om Purwe Jatuh Brahmanam Brahmacari Dharmam Vasana Stapa Sodatistat Tasma Jatam Brahmanam Brahmajiestam Dewasca Sarwe Amertena Sakama Om Anubadrah Kratawayantu Wiswata Om Sidirastu Tat Astu Astu Swaha. Bagaimana kabarnya Gina hari ini? Baik, Bu. Posisi sekarang di Blitar? Iya. Oh iya, sudah lama di sana? Sudah, lumayan. Oke, ya. Ini Zoom kali kedua ya. Kemarin kita sudah Zoom pertama. Silabus, program kerja, sama-sama sekota Madiun, siswa kelas 7, 8, 9. Hari ini khusus untuk kelas 9. Oke, materi kita nanti adalah mengenai Asta Aiswarya. Nah, sebelumnya kemarin saya sudah membagikan tentang Google Classroom. Untuk absen, kita hari ini absennya langsung di Google Classroom ya, di Google Form. Oke, untuk absennya nanti di Google Form, langsung di sana. Kemudian, hari ini gimana di sana? Selalu tetap mematuhi protokol kesehatan ya, walaupun di Blitar ya. Tetap Iya, 5M, memakai masker, menjauhi kerumunan, cuci tangan pakai sabun, mengurangi mobilitas, dan jangan lupa berdoa. Doa sehari-hari gimana? Sudah hafal banyak? Lumayan, Bu. Sudah lumayan, ya. Oke, saya bisa langsung untuk saya share screen pelajaran Asta Aiswarya ya. Ya. Hari ini kita akan belajar Asta Aiswarya. Namun sebelumnya saya ingin tanya dulu kepada Ananda Gina. Apa yang Gina ketahui tentang Asta Aiswarya itu? Asta Aiswarya adalah 8 kemahakuasaan Tuhan. Oke, 8 kemahakuasaan Tuhan. Tujuan pembelajaran melalui kegiatan menggunakan pendekatan mikir nanti yang kita gunakan discovery learning, peserta didik dapat menganalisis kemahakuasaan Sang Hyang Widi sebagai Asta Aiswarya dan mendemonstrasikan contoh-contoh kemahakuasaan Sang Hyang Widi sebagai Asta Aiswarya untuk membentuk karakter dengan jujur dan disiplin. Ini hari ini kita akan belajar tentang ini. Kemudian, nah, pada Asta Aiswarya sendiri, kita nanti akan belajar tentang arti dan bagian Asta Aiswarya, sloka, mantra tentang Asta Aiswarya,
cerita tentang Asta Aiswarya dan upaya menghayati Asta Aiswarya. Ini yang kita pelajari pada bab Asta Aiswarya kali ini. Kemudian, ayo kita selidiki pertama. Nah, ini Bu Anita sudah menampilkan gambar. Nah, gambar. Saya sudah menyampaikan tentang ini ya, LKPD pasangan dari gambar ini, tugas discovery ini ya. Kemarin sudah saya kirimkan LKPD-nya, tugasnya ini dari gambar ini ya. Nah, tugas yang pertama yaitu mengamati gambar. Yang pertama adalah gambar ini. Yang kedua, gambar ini. Yang ketiga, oke, ada 3 gambar. 1, 2, 3. Oke. Tugasnya yaitu sesuai LKPD kemarin, buatlah rumusan masalah terkait kejadian tersebut. Rumusan yaitu pertanyaan ya. Pertanyaan dari gambar tersebut, apa yang bisa kita tanyakan dari gambar tersebut. Yang kedua, tulislah hipotesismu ke dalam kolom yang tersedia. Ya, silahkan. Apa penyebab kejadian tersebut? Oh ya, gambar ini adalah apa penyebab gambar tersebut. Oke. Yang kedua, Apa yang menyebabkan hal itu terjadi? apa yang menyebabkan hal itu terjadi? Ya. Ketiga, Apakah ada yang mampu menghalangi kejadian tersebut? apakah ada yang mampu menghalangi kejadian tersebut? Oke, sip. Ya. Terus hipotesis. Karena ini siswanya 1, jadi ya coba jawabannya Gina, hipotesisnya gimana? Bencana alam gempa. Oh iya, dari pertanyaan pertama, ini adalah bencana alam gempa. Yang kedua, Tuhan Sang Hyang Widi. Tuhan Sang Hyang Widi yang menciptakan. Ya, menciptakan. Yang ketiga, apakah Tidak ada yang mampu menghalangi keadaan tersebut. Iya, tidak ada yang mampu menghalangi keadaan tersebut. Iya. Apakah ada yang mampu menghalangi? Tidak ada yang mampu menghalangi di hipotesisnya. Ya. Oke, dibacakan. Alam semesta terdiri dari berbagai Ya. planet-planet yang terbesar matahari. Oh, ya. Ini ya gambarnya. Oke, terus? Sesuai dengan bagian Asta Aiswara yang ketiga, yaitu Mahima, gambar tersebut sesuai dengan Mahima, sifat Tuhan besar lebih besar dari benda terbesar matahari dengan memenuhi alam semesta. Contohnya Tuhan dapat membesarkan tubuhnya melebihi alam semesta sehingga dapat mengatur dan mengawasinya. Itu ya. Analisis gambar kedua. Oke, setelah dari membaca didapatkan bahwa memenuhi mahima menurut Gina adalah sesuai dengan mahima, lebih besar dari benda terbesar matahari. Ya, betul sekali. Oke, kita lanjutkan pada ayo selidiki bersama. Oke, ayo selidiki bersama. Ini ya, percobaan 1. Nah,
pada percobaan 1, marilah kita melakukan percobaan dengan mempersiapkan gelas yang berisi air putih dan 1 sendok garam. Dicampur, diaduk. Apa yang terjadi? Bagaimana, Gina? Garam larut dengan air. Oke. Apakah sudah percobaan? Sudah pernah percobaan. Ya, gelasnya ada? Ada ini. Bisa ditunjukkan? Oke, siap. Wanita juga sama. Nih, ya. Ya. Oke. Nih, gelasnya kita aduk ya. Oke. Apa yang terjadi? Hasil percobaannya Gina seperti apa? Prapti yang artinya datang, mencapai. Prapti berarti segala tempat tercapai olehnya. Kemaha ia hendak pergi di sana, ia telah ada sesuai kehendaknya. Contohnya, beliau adalah Maha Agung yang ada di mana-mana, atau yang disebut sarwagatah juga, wiapi, wiapaka, nirwikara, artinya ada di mana-mana, namun tidak terpengaruh oleh yang ada. Walau beliau disembah pada tempat yang berbeda, beliau akan tepat atau pada tempat itu pada waktu yang bersamaan, seperti garam dalam air, walau tidak terlihat tetapi ada. Ya, benar sekali. Itu adalah percobaan dari segelas air yang diberi 1 sendok garam, kita aduk bersama-sama. Kemudian yang terjadi yaitu garam larut ke dalam air, tidak terlihat warnanya. Sudah bercampur menjadi satu, terlihat tidak ada. Apakah garam itu ada? Oh, Bu? Apakah garam itu ada di dalam gelas? Ada, tapi sudah tercampur dengan air jadi larut. Ya, tidak terlihat lagi. Oke. Ada ya, tetapi kalau dengan mata biasa kita melihat garam serasa tidak ada. Tetapi misalnya kita rasakan, kita cicipi 1 sendok, terasa enggak asinnya? Terasa, Bu. Iya, begitulah. Di alam semesta juga demikian kemahakuasaan Sang Hyang Widi, walaupun kita tidak melihat Tuhan di alam semesta, tetapi kita bisa merasakannya. Salah satunya dengan ciptaan-ciptaannya. Alam semesta, makhluk yang ada di alam semesta ini semua adalah ciptaan Sang Hyang Widi. Tidak terlihat tetapi ada, ya. Seperti garam dalam air. Selain garam, kira-kira apa yang bisa seperti itu? Yang bisa larut tetapi tidak terlihat? Gula. Gula, ya. Garam, gula, seperti itu bisa. Gula juga sama, akan terasa manis walaupun tidak terlihat. Begitu ya. Oke, ini adalah percobaan yang telah kita lakukan dari memasukkan garam dalam air. Kemudian gula juga bisa demikian ya. Dari percobaan bisa kita lihat adalah bagian-bagian Asta Aiswarya Prapti tadi disebutkan ya. Prapti ya. Nah, tadi sebutkan juga misalnya sembahyang juga di tempat yang berbeda-beda, tetapi Tuhan juga datang. Begitu juga. Ya, misalnya Gina sekarang ada di Blitar, sembahyang di Blitar, wanita di Madiun, Tuhan akan hadir juga sama. Ya, oke. Kita lanjutkan dari percobaan ini sudah bisa ya, sudah kita simpulkan secara bersama-sama juga bahwa percobaan yang kita lakukan merupakan bagian dari Asta Aiswarya, sifat kemahakuasaan Asta Aiswarya, yaitu Prapti, Prapta, datang. Oke, saya lanjutkan ya.
Konsep ketuhanan dalam agama Hindu. Kita lanjutkan ke Asta Aiswarya. Sekarang saya akan menerangkan sebentar mengenai konsep ketuhanan dalam agama Hindu. Brahman disebut dengan Tuhan. Ya, atau juga Tuhan dalam agama Hindu ada dua, yaitu tak berwujud dan berwujud. Ya, tak berwujud dan berwujud. Tak berwujud disebut dengan Nirguna Brahman, sedangkan berwujud disebut dengan Saguna Brahman. Ketika kita menyebut Sang Hyang Widi, menurut Gina, yang berwujud apa tidak berwujud? Unmute, Masihan. Oke, ya. Tidak berwujud. Ya, Sang Hyang Widi ya tidak berwujud. Jadi kita akan belajar Sang Hyang Widi tidak berwujud Nirguna Brahman. Juga ada yang berwujud Saguna Brahman. Bisa memberi contohnya seperti apa Tuhan yang disebut Saguna Brahman ini? Tidak tahu, Bu. Tidak tahu. Oke. Sebentar, kepencet saya. Nah, berwujud Saguna Brahman. Nah, ketika Sang Hyang Widi sudah berwujud, memiliki aktivitas, biasanya sesuai dengan tugasnya. Ketika mencipta alam semesta, Utpati, Stiti, memelihara, Pralina, melebur, Sang Hyang Widi memiliki wujud ketika berperan sebagai fungsinya, yaitu mencipta, memelihara, dan melebur. Yang disebut dengan Brahma, Wisnu, Siwa. Ini adalah salah satu contohnya Tuhan berwujud. Ya. Nah, yang berwujud kita bisa melihat Brahma, Dewa Wisnu, Dewa Siwa, seperti itu. Yang berwujud sesuai dengan aktivitas, ya. Sedangkan yang tidak berwujud, tidak ada aktivitas, disebut Nirguna Brahman, Sang Hyang Widi. Oke? Paham ya? Paham, Bu. Oke, bisa saya lanjutkan. Nah, Tuhan ketika tidak berwujud disebut juga hanya satu. Orang bijaksana menyebutnya dengan banyak nama. Ekam Satwiprah Bahudawadanti. Tuhan hanya satu, orang bijaksana menyebutnya dengan banyak nama. Ekam Satwiprah Bahudawadanti. Kemudian ketika kita bertrisanja juga di sana ada Eko Narayana Dwityo Stikascit. Ya, Tuhan Narayana hanyalah satu, tidak ada kebenaran Tuhan yang kedua pada waktu kita bertrisanja. Ya. Nah, itu di bait yang kedua. Ya, setelah mantram Gayatri bait pertama, kedua ini, ya. Tuhan Narayana hanya satu, tidak ada kebenaran Tuhan yang kedua. Oke, dilanjut juga Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangruwa. Nah, ini ya, meskipun berbeda-beda tetapi sebenarnya hanya satu, tidak ada kebenaran yang kedua. Bhinneka Tunggal Ika ini adalah simbol yang kita lihat di pita burung Garuda Pancasila, ya. Nah, itu adalah simbol meskipun berbeda-beda tetapi sebenarnya hanya satu, tidak ada kebenaran yang kedua. Nah, ini adalah salah satu sebutan bahwa Tuhan itu hanya satu, tidak ada yang kedua. Tuhan yang tidak berwujud tadi ya. Oke, kita belajar tadi lagi tentang pengertian Asta Aiswarya. Nah, pengertian Asta Aiswarya berasal dari Asta dan Aiswarya. Asta yaitu 8,
Aiswarya yaitu kemahakuasaan. Asta Aiswarya 8 kemahakuasaan Tuhan. Ya. Bisa ya? 8. Ya, 8. Asta Aiswarya 8 kemahakuasaan Tuhan. Oke, kita lanjut. Bagian-bagian Asta Aiswarya. Oke. Alamah P2 Iswaya. Coba diucapkan. Anima, Lakima, Mahima, Yatra, Kanawa, Sayitwa, Prapti, Wasitwa, Isitwa, Prakamya. Ini kira-kira yang pertama yang mana ini? Anima, Lakima, Mahima, Prapti, Prakamya, kemudian Isitwa, Wasitwa, Yatra, Kama, Wasawiyetwa. Ini begini ya, ininya ya, putarannya ya, dari Anima, Lakima, Mahima, Prapti, Prakamya, Isitwa, Wasitwa, Yatra, Kama, Wasawiyetwa. Oke. Coba diucapkan kata-katanya Bu Anita. Alamah P2 Iswaya. Alamah P2 Iswaya. Alamah P2 Iswaya. Anima, Lakima, Mahima. Alamah. Ayo. Alamah. Anima, Lakima, Mahima. Alamah. Alamah 3. Tangannya juga biar mudah mengingatnya. 3. Alamah. 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 Anima, Lakima, Mahima. Alamah. Alamah. Anima, Lakima, Mahima. P2. Prapti, Prakamya. Alamah P2. Kan pas ini ya. Alamah P2. Anima, Lakima, Mahima, Prapti, Prakamya. Yuk. Anima, Lakima, Mahima, Prapti, Prakamya. Ya, sudah 5 ya. Iswaya, ini Iswaya. Isitwa, Wasitwa, Yatra, Kama, Wasayetwa. Iswaya. Isitwa, Wasitwa, Yatra, Kama, Yatra, Kama, Wasa, Yetwa. Ada 4 itu, pada yang terakhir ada 4 ya. Pada yang terakhir ada 4. Yatra, Kama, Wasa, Yetwa. Yatra, Kama, Wasa, Yetwa. Yatra, Kama, Wasa, Yetwa. Di akhir sekali, di 8-nya. Menghafalnya begitu. Biar mudah. Yatra, Kama, Wasa, Yetwa. Yatra, Kama, Wasa, Yetwa. Yatra itu yatra datang. Kama keinginan. Wasa berkuasa. Yetwa tidak ada yang menentang beliau. Kehendaknya. Ya. Yatra. Oke. Yatra, Kama, Wasa, Yetwa. Yatra, Kama, Wasa, Yetwa. Oke, bisa ya. Isitwa, Wasitwa, Yatra, Kama, Wasa, Yetwa. Isitwa, Wasitwa, Yatra, Kama, Wasa, Yetwa.
Ya, bisa. Alamah. Anima, lagima, mahima. Prapti. Prapti, prakamya, isitwa, wasitwa, yatra, kama, wasa, yitma. Oke, bisa ya. Anima, saya jelaskan di sini. Ya, anima ini anima, anu itu kecil. Jadi anima adalah kecil. Sanjang Widi, bagian-bagian Asta Aiswarya di sini, kemahakuasaan Tuhan kecil daripada benda terkecil. Benda terkecil itu apa? Atom. Sanjang Widi kecil, lebih kecil dari benda terkecil, mampu merasuki benda terkecil tersebut dan menghidupkannya. Itu adalah anima. Kecil daripada benda terkecil, ya. Jadi kalau ditanya, apa itu anima? Kemahakuasaan Sanjang Widi kecil daripada benda terkecil atau mampu menghidupkan. Ya, gitu ya. Untuk anima. Oke, bisa saya lanjut? Apa itu anima? Benda kecil dari benda yang terkecil. Jangan lupa kemahakuasaan Sang Hyang Widi. Awalnya selalu itu. Maha kecil. Anima adalah maha kecil. Kemahakuasaan Sang Hyang Widi ditambahi depannya. Kemahakuasaan Sang Hyang Widi yang kecil, lebih kecil dari benda terkecil. Kemahakuasaan Sang Hyang Widi yang lebih kecil dari benda terkecil. Ya, atau mampu menghidupkannya. Atau mampu menghidupkannya. Ya, oke, bisa ya untuk anima. Lagima. Lagima berasal dari kata lagu. Lagu ketika kita menyanyi lagu. La 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 la. Nah, misalnya itu kan kita merasa menyanyikan dengan ringan ya, tidak mikir apa-apa ya. Apa yang kita pikirkan tidak merasa berat, merasa ringan. Nah, lagima itu berasal dari lagu, lagu itu ringan. Jadi yang kedua, lagima adalah kemahakuasaan Sang Hyang Widi ringan daripada benda teringan. Benda teringan apa? Kapas. Ya. Jadi Sang Hyang Widi lebih ringan daripada kapas. Seperti itu. Ya, mampu masuk ke dalam pori-pori terkecil, seperti itu, masuk ke dalam pori-pori kita, seperti itu, ya, bisa masuk melalui celah-celah juga. Oke, lagima yaitu kemahakuasaan yang paling ringan dari benda teringan. Seperti itu. Anima, lagima, sa. Mahima, mahima, maha, maha itu besar. Jadi Sang Hyang Widi besar daripada benda terbesar, yaitu benda terbesar apa? Mata? Mata? Matahari. Ya, Sang Hyang Widi besar daripada benda terbesar matahari. Ya. Di alam semesta ini Sang Hyang Widi besar daripada benda terbesar matahari, memenuhi alam semesta dan melingkupinya. Seperti itu, mahima. Ya, oke. Yang keempat yaitu prapti. Prapti itu adalah berasal dari kata prapta. Prapta itu datang. Jadi Sang Hyang Widi, kemahakuasaan Sang Hyang Widi mampu datang pada waktu yang bersamaan. Seperti tadi yang kita melakukan percobaan dengan segelas air yang diisi dengan garam. Seperti itu prapti.
Ya. Oke. Kita lanjut prakamya. Prakamya. Prakamya berasal dari pra dan kama. Kama keinginan. Jadi segala keinginan beliau akan terwujud. Tidak ada yang mampu menghalangi kehendaknya. Seperti itu, keinginannya itu prakamya. Ya, segala prakama, segala keinginannya akan terpenuhi olehnya. Nah, ini misalnya beliau lahir menjadi laki-laki, lahir menjadi perempuan, seperti itu ya, adalah kehendaknya. Oke. Kemudian isitwa berasal dari Isa. Isa itu raja. Jadi kalau membayangkan raja itu Isa. Isa berarti isitwa. Merajai alam semesta. Kemahakuasaan Sang Hyang Widya merajai alam semesta. Ya. Sudah paham? Isitwa. Paham. Oke, wasitwa. Wasitwa berasal dari wasa. Wasa berkuasa. Berkuasa atas kelahiran, hidup, dan mati. Wasa, berkuasa atas umur kita. Kapan kita lahir, kapan kita hidup, kapan kita mati, seperti itu. Berkuasa. Ya, wasa. Wasa. Kemudian yatra kama wasa yetwa. Yatra datang, kama keinginan, wasa berkuasa, yatra tidak ada yang mampu menentang kehendaknya. Ya. Nah, di sini biasanya hukum rekta. Matahari terbit dari timur, tenggelam di barat. Asinnya air laut. Ya, begitu hukum alam, hukum rekta. Hubungannya dengan hukum rekta. Hukum lapar kita makan, ngantuk kita tidur. Itu hukum alam. Tidak bisa manusia menentang beliau, ya. Tidak ada manusia lapar kemudian tidak makan akan hidup terus, begitu ya. Itu hukum retak. Lapar makan, ngantuk tidur, itu hukum alam. Seperti itu. Asta Aiswarya ada 8. Bagaimana? Gina sudah paham? Oke, paham ya? Ya. Oke, ini bagian-bagian Asta Aiswarya ada 8. Oke, kita lanjutkan untuk pertemuan pertama. Kita akan melakukan penilaian, yaitu penilaian kepribadian dan sosial juga di Google Classroom. Sudah saya buatkan formulirnya untuk penilaian diri sendiri dan penilaian observasi orang tua nanti diisi setelah kita Zoom ini ya, di Google Classroom-nya untuk penilaian sikap dan spiritual. Untuk penilaian tugas pengetahuan, saya sudah memberikan LKPD-nya ya, nanti Google Form juga bisa masuk. Kita lanjut ke Google Classroom ya, bisa lanjut setelah ini. Kita lanjut penilaian LKPD-nya di Google Classroom. Sudah paham ya? Iya, Bu. Oke. Sudah untuk penilaian itu. Kemudian dari apa yang saya sampaikan ini, kita tadi sudah melakukan percobaan dengan air dengan garam, kemudian sudah melakukan analisis gambar juga, dari gambar bencana alam, kemudian ada gambar alam semesta. Kira-kira menurut Gina, bagaimana tentang Asta Aiswarya ini? Bagaimana belajar hari ini? Menyenangkan. Menyenangkan. Apa itu Asta Aiswarya? Bu Anita ingin tahu? Kita ulang sebelum kita tutup pertemuan hari ini. 8 kemahakuasaan Tuhan. Iya. Apa bagian-bagiannya? Anima, Lagima, Mahima,
Prapti, prakamya, isitwa, wasitwa, yata, yatra, kama, wasma, yitwa. Oke. Yatra kama sayitwa. Oke. Bagian-bagiannya. Tadi kita belajar tentang percobaan. Bagaimana ceritakan tentang percobaan tadi? Saya ingin lihat apa yang Gina ceritakan kepada Bu Anita. Tentang belajar apa tadi? Tadi memasukkan garam ke dalam air, lalu garam larut dengan air. Garam tidak terlihat namun masih terasa. Oke, ya. Seperti itu ya. Itu bagian-bagian kita melakukan percobaan dengan belajar bagian-bagian Asta Aiswarya. Oke, ya. Asta Aiswarya 8 kemahakuasaan Sang Hyang Widi. Bagian-bagiannya adalah Anima, Lagima, Mahima, Prapti, Prakamya, Isitwa, Wasitwa, Yatra, Kama, Wasayetwa. Oke, sudah saya stop share ya. Oke, sudah? Kita sudah banyak belajar hari ini tentang percobaan, tentang bagian-bagian Asta Aiswarya. Senang sekali Bu Anita bisa bertemu di sini. Selanjutnya, jangan lupa tetap selalu mematuhi protokol kesehatan selama di rumah. Juga tugas-tugas yang diberikan Bapak Ibu guru, juga pelajaran yang lain banyak dikerjakan karena sudah kelas 9, sebentar lagi masuk kurang sekitar 8 bulan lagi. Gina memasuki nanti ke SMA sesuai yang dicita-citakan. Jadi banyak belajar supaya nanti dapat masuk ke SMA favorit sesuai yang dicita-citakan Gina. Nanti ke SMA mana? SMP 5. Oh, Bu. Ke SMK atau SMA nanti rencananya setelah kelas 9? Pengennya ke SMA. SMA 1, 2? Mau pindah ke SMA Blitar sini, Bu. Ke Blitar. Oke. Senang di sana ya? Dengan Bapak Ibu atau di nenek nanti ya? Iya, nanti Mama juga ikut, katanya mau pindah ke sini. Oke. Iya. Padahal sudah tetangganya Bu Anita loh ya di sini. Mau pindah ke Blitar sana. Oke. Ya, oke. Ya, kita banyak belajar ya selama di rumah supaya nanti bisa masuk di SMA favoritnya Gina. Karena waktunya sudah tidak banyak lagi di kelas 9. Oke, banyak belajar selama di rumah. Doa sehari-hari dihafalkan juga ya. Nanti doa sehari-hari dibuat video, kemudian disampaikan ke Bu Anita untuk doa Dainika Upasananya juga ya. Selalu jaga protokol kesehatan. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan hari ini. Untuk minggu depan kita lanjut pada subbab yang kedua. Kemudian nanti jangan lupa LKPD-nya dikerjakan juga ya. Itu Google Classroom-nya. Ya, oke. Marilah kita akhiri pelajaran hari ini dengan menghaturkan puja Paramasanti. Ya, saya kira itu ya. Gina, ada yang ditanyakan lagi kira-kira? Tidak, Bu. Ya, tidak ada? Ya. Kurang lebihnya Bu Anita mohon maaf. Marilah kita akhiri pertemuan hari ini dengan menghaturkan puja Paramasanti. Om Santi. Terima kasih banyak Gina. Ya. Terima kasih, Bu. Ya.